Sayyidina Hatim al-Asam, muridnya Syaqiq al-Balkhi. Dia gurunya bertanya kepada dia, "Ente ngaji sama saya udah berapa lama?" Saya belajar 33 tahun. 33 tahun. Masya Allah, orang sekarang baru belajar 3 bulan udah bisa ngafirin orang. Ini 33 tahun, nggak tahu yang namanya ngafirin orang. Nggak tahu yang namanya membedakan orang, wala mensyirikkan orang, wala mencaci maki orang, wala nganggap dirinya lebih baik dari makhluk lain. Ini baru 3 bulan bilang ana khairun minhu. La haula wala quwwata illa billah. Ini belajar 33 tahun Hatim al-Asam kepada Syaqiq al-Balkhi. Itu belajar udah berapa lama mana? Bilang 33 tahun. Oh, 33 tahun apa yang ente dapat? Apa yang kamu dapat? Saya dapat 8 masalah. Saya mendapati 8, saya punya 8 catatan, 8 kesimpulan. Bilang la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 33 tahun cuma belajar 8 perkara. Cuma 8. La haula wala quwwata, 33 tahun saya habis cuma jadi 8 perkara doang. Bilang, ya Ustaz, saya jujur, saya enggak belajar kecuali 8 hal ini selama 33 tahun. Ini kesimpulan saya dapat dari 33 tahun. Bilang, sini. Apa 8 hal tersebut? Pertama, katanya, saya ngelihat ini makhluk. Ilmu yang saya dapat membuat saya ini memperhatikan ini semuanya makhluk sampai kepada sebuah kesimpulan. Saya ngelihat semuanya makhluk. Saya lihat masing-masing mencintai sesuatu, dan sesuatu yang dia cintai itu ingin dia bawa ke dalam kuburannya. Yang dia suka pengen dia bawa ke dalam kuburannya. Sampai ke dalam kubur, ya dia tinggal. Orang yang dikasih, dia suka sama pasangannya, dia suka sama anaknya, dia suka sama hartanya. Sampai di tepi kubur, diantar, dia masuk dalam kubur, yang lain semuanya pada pulang. Nah, saya mau tuh sesuatu yang saya suka bisa ngikut sama saya ke dalam lubang kubur. Nah, itu adalah amalan. Maka saya jadikan tuh yang saya sukai ya adalah amal soleh, amal ibadat. Saya jadikan itu kekasih saya. Masya Allah. Santai ya Hatim. Yang kedua, apa yang kamu dapat? Bilang, saya merenungi firman Allah Ta'ala, amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang takut untuk berdiri di hadapan Allah, diinterogasi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, maka dia mencegah nafsunya dari obsesi yang membuat dia menyimpang dari Allah Ta'ala, dari jalan Allah. Maka orang yang semacam takut kepada Allah, dia kekang hawa nafsunya, maka baginya adalah surga dari Allah Ta'ala. Saya renungi firman Allah Ta'ala, maka saya kekang nafsu saya. Saya berupaya mengekang hawa nafsu saya. Enggak semua yang nafsu inginkan saya turutin. Saya kekang obsesinya dia. Hingga itu saya turutin yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Hingga itu nafsu menjadi jinak dalam taat kepada Allah Ta'ala. Ada poin yang kedua. Subhanallah. Sebab tuh nafsu kita punya obsesi, punya keinginan. Cuma enggak semua yang kita inginkan harus kita turuti, harus kita ukur, kita timbang dengan timbangan syariat. Hakadha. Sahib Burdah Abu Siri bilang, wa khalifin nafsa wa syaitan wa asihima wa inhuma mahadhakan nusha fattahini. Langgar nafsu dan syaitan. Langgar apa yang mereka suruh. Kalau mereka punya saran, mau ngasih nasihat, curigain nasihatnya, pasti ada motif di belakangnya. Selalu. Sayyidina Yusuf setelah dia menerima wahyu, diajarkan ta'wilil hadis, berpuluh-puluh tahun menghadapi kehidupan dengan segala asam garamnya, dengan segala manis dan pahitnya, begitu keluar dipanggil oleh raja, oleh malik, dia sampai kepada sebuah kesimpulan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Saya enggak nganggap diri saya udah beres. Sebab nafsu itu selalu ngajak orang kepada keburukan. Jadi harus selalu dicurigai. Orang binasa saat dia merasa aman dari perangkap nafsu, maka dia masuk dalam perangkap tersebut. Tsalitsah, apa yang dipelajarin oleh Hatim al-Asam, nazartu ila hadzal khalq, ra'aitu kullaman ma'ahu syai' lahu qimah wa miqdar 'indahu rafa'ahu hafizah. Nazartu fi qaulillahi 'azza wa jalla ma 'indakum yanfad ma 'indallahi ba'd. Saya ngelihat
Saya ngelihat nih makhluk, saya ngambil pelajaran dari makhluk, dari manusia. Apabila ada dia suka sesuatu yang berharga, dia simpan, dia jaga baik-baik sesuatu tersebut. Sehebat-hebatnya orang menjaga, bisa ngejaganya sampai kapan sih? Harta yang dia simpan, yang dia jagain, tahta yang dia jagain, benda berharga, pusaka yang dia punya, dia bisa jaganya sampai kapan? Ujung-ujungnya ma indakum yanfad, yang kamu jaga habis, hilang, sia-sia. Wa ma indallahi baq, yang kamu titipkan kepada Allah yang ada di sisi Allah itu yang abadi. Maka kalau saya suka sesuatu, saya titipin kepada Allah Ta'ala biar tetap terjaga. Ada satu orang datang ke rumahnya sahabat Rasulullah, masuk ke rumahnya sahabat, nggak ada perabot, nggak ada sofa, nggak ada kasur, nggak ada piring, nggak ada lemari, nggak ada apapun, kosong begitu aja. Atau ba'dhum dia kalau keluar rumahnya dirapetin, bilang sungguh benarnya rumah saya nggak tutup juga nggak apa-apa, cuma saya takut ada anjing masuk. Begitu. Sampai itu ya saya tutup biar nggak ada hewan, nggak ada anjing yang masuk. Ntar maling ada mau ngambil apaan? Nggak ada apa-apa. Kayaan maling dari saya, nggak punya apa-apa deh. Ini satu orang masuk ke rumahnya sahabat, nggak ada apa-apa, hatta perabot yang menjadi bahan dasar tidak ada. Dia heran, loh kosong sekali rumah kamu. Memang iya, saya punya 2 rumah. Barang yang saya suka, harta yang saya suka, saya taruh di rumah yang satu lagi. Yang saya nggak suka ya saya tinggal. Tapi yang saya suka saya kirim semuanya. Jadi di rumah saya udah nggak ada apa-apa. Yang sini saya kirim ke rumah yang saya suka. Mana rumah yang kamu suka? Di akhirat. Nah kita punya rumah nggak di akhirat? Kalau punya rumah kita isi. Tapi kalau nggak punya rumah ya sudah jangan diisi. Nah, makanya dibilang tuh ad-dunya dar liman la daralah, wa mal liman la malalah, wa laha yajma'u man la aqla lah. Dunia rumah buat orang yang di akhirat nggak punya rumah. Dunia adalah harta. Yang anggap dunia harta adalah orang yang di akhirat memang nggak punya harta. Yang terobsesi menganggap dunia segalanya orang yang di mata Allah nggak punya akal. Waliyad billah min dzalik. Hakadha. Ada punya sesuatu bawa ke akhirat, jangan ditinggal. Ente suka apa? Suka berlian, suka harta, suka emas, suka uang, suka aset, jangan ditinggal di dunia. Buat ahli waris ada rezekinya sendiri. Sebagaimana kita dapat rezeki dari Allah, ahli waris ada rezekinya sendiri. Hal yang kita suka bawa ke akhirat, jangan ditinggal. Kalau kita pintar, kalau kita cerdas. Oh saya sayang ahli waris, saya sayang anak, saya sayang ini. Memang kalian itu udah mati, masih diingat sama anak? Ya Allah 3 hari, seminggu, 40 hari, udah gitu dilupakan. Paling setahun sekali. Kalau dia baik dia bikin haul, setahun sekali. Begitu. Sampai bertahan berapa tahun? 50, 100, 200 tahun. Sampai itu anak meninggal, terus cucu kita bakal ingat sama kita? Belum tentu. Makanya apa yang kita punya, ya buruan kirim ke akhirat. Kirim ke akhirat. Subhanallah. Wa alaysa lil mar'i illa ma sa'a, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Enggak ada yang didapat oleh seseorang kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia upayakan. Wa rabi'ah, saya ngelihat makhluk manusia, masing-masing itu balik-baliknya memprioritaskan harta, tahta, kemuliaan, nasab, keturunan. Dan saya dapetin hiyalah syai', ini bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa. Kemuliaan enggak dilihat dari tahta wala harta ataupun keturunan ataupun pengikut atau apapun juga. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Maka saya kerja untuk meraih ketakwaan, meningkatkan ketakwaan hingga saya menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang dibilang orang mulia enggak mulia, yang dibilang hebat enggak hebat, yang dibilang agung enggak agung. Yang agung apa yang agung di mata Allah taala, yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang mulia di mata manusia. Yang kelima dia bilang saya lihatnya semua makhluk masing-masing itu saling menikam, saling nusuk dari belakang. Bagaimana? Ya, ini karena iri, karena hasud. Ini menusuk dengan ucapannya, karena iri, karena hasud, karena dengki satu sama lain. Apa sih yang diiriin? Oh ini dapat nikmat lebih banyak, ini dapat tahta lebih banyak. Ini yang membuat seseorang tuh saling benci, saling dengki, saling iri.
Padahal Allah Ta'ala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Kami yang ngebagi rizki mereka di dunia. Allah yang membagi-bagi. Terus kenapa kita protes kepada pembagian dari Allah Ta'ala? Seolah-olah kita anggap, ya Rab, ente salah, keliru, nggak tahu ngatur, nggak tahu bagi rizki. Orang yang iri, yang hasud, orang yang paling kurang ajar kepada Allah. Seolah-olah dia bilang Allah nggak pandai ngatur, Allah nggak pandai membagi rizki. Salah, ngaco nih Allah ngasihnya. Masa fulan dikasih? Ada orang yang kurang ajar. Padahal apa yang ada pada diri manusia nikmat dari Allah Ta'ala. Tadi di Waratul Latif Nabi ngajarin kita zikir, mendokrin kita. Itu seharusnya kalau kita renungin, hilang, luntur segala sifat hasud dari diri kita. Apa? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur ala dzalik. Ya Allah, enggak ada nikmat yang ada pada diri saya ataupun melekat pada orang lain melainkan semua nikmat itu darimu, dari engkau. Makanya saya enggak berani komplain. Dari Allah, bukan dari orang lain. Dari Allah satu bes. Maha suci Allah Ta'ala. Faminka wahdak la syarika lak. Terus walakal hamdu wa lakal syukur ala dzalik. Saya bersyukur atas nikmat Allah buat saya dan buat orang lain. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Ishtaghil bi rabbak. Yang buat orang enggak bakal sampai kepada kita. Yang buat kita enggak bakal dimakan sama orang lain. Kita enggak bisa makan rezekinya orang, orang enggak bisa makan rezekinya kita. Terus kenapa kita saling iri, saling hasud? Syaitan. Wal iyad billah. Itu sampai itu kalau kita sibuk sama nikmat yang ada di piring orang, sibuk ngeliatin daging di piring orang lain, ikan di piring kita digondol kucing. Kita sibuk dengan nikmat yang ada di piring orang, nikmat yang ada di dompet orang, nikmat yang ada di dalam rekening orang. Maka kita nggak bisa menikmati nikmat yang kita punya. Nggak bakalan kita bisa menikmati. Sibuk sama itu semuanya. Waliyadzubillah. Makanya tinggalin yang namanya hasad. Berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha kepada apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Mau hidup bahagia bukan keberadaan materi. Mau hidup bahagia kata Imam Al-Haddad, wa in tardah bil maghsum ishta mun'aman illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan yang dibagi oleh Allah, kamu hidup dalam nikmat, tenang, senang, happy, bahagia. Tapi kalau kamu enggak ridha, maka kamu hidup selalu dalam kesedihan, selalu dalam susah, selalu dalam duka. Enggak berlalu satu detik pun melainkan di muka bumi orang dapat nikmat dari Allah. Kalau kita ngeberatin nikmat Allah yang ada pada orang, kita enggak bakalan bisa bahagia. Orang yang hasud, amalannya hangus sebanyak apapun yang beramal. Nal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang yang hasud tersiksa di dunia, di akhirat siksanya Allah lebih dahsyat lagi. Jadi jangan iri, jangan hasud. Sadisah yang keenam, katanya Hatim Al-Awsam, saya ngelihat nih semua orang tuh saling berperang, saling bertempur, saling bermusuhan. Kenapa? Apa sebabnya mereka bermusuhan? Ya tadi gara-gara hasud tersebut. Padahal kalau mau tahu musuh mereka tuh bukan manusia. Musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan pejabat, musuh kita bukan ini, bukan itu. Musuh kita kan hambanya Allah, budaknya Allah. Maka budaknya Allah yang dia cintai, yang dicintai oleh majikannya. Yang dia benci, yang dia musuhi, yang dimusuhi oleh atasannya, majikannya. Allah Ta'ala jadikan, kalau kita pelayannya Allah, abdinya Allah, budaknya Allah, hambanya Allah, Allah Ta'ala jadikan ini yang kamu harus cintai, ini yang harus kamu musuhi. Allah Ta'ala udah ngatur itu. Emang Allah Ta'ala ngatur siapa yang musuh kita? Naam. Allahu a'lamu bi'a'daikum. Allah maha mengetahui siapa musuh-musuh kalian. Siapa ya Rabb? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan adalah musuh kalian. Perlakukan dia sebagai musuh. Bukan kita kong kali kong dengan musuh. Muslimin, mu'minin, apapun jabatan mereka, apapun profesi mereka, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala jadikan mu'minin bersaudara. Ini Allah Ta'ala yang jadikan ini saudara, ini musuh. Tapi kita kong kali kong sama musuh, terus kita dengan mu'minin, dengan saudara kita saling sensitif, saling mendengki, saling membenci. Terus kita masih ngaku, saya abdinya Allah. Lah nanti abdi hambanya syaitan. Pelayannya syaitan. Kalau dia pelayannya Allah, dia mengakomodir apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa yang diinginkan oleh nafsunya dia.
Nah, syaitan lakum adu fattakhidhu aduwa. Maka saya musuhi syaitan. Bas, itu yang saya musuhin. Saya musuhi syaitan, bukan musuhi orang lain. Terus dia bilang, fulan memusuhi kamu. Bilang, musuhnya saya bukan fulan. Musuhnya saya adalah yang ngajarin fulan untuk saling bermusuhan, itu musuhnya saya. Siapa yang ngajarin? Ya syaitan. Bukan fulan. Fulan kesian, dia korban. Tapi penjahatnya bukan dia. Penjahatnya adalah yang ngajarin dia berbuat kejahatan. Ada syaitan. Waliyadzubillah. Terus yang ngajarin kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti musuhnya kita sama juga, syaitan. Bukan tuh orang. Bilang lagi yang ketujuh, saya ngelihat ini semua makhluk. Semuanya cari apa namanya? Cari perut. Cari makan, cari rezeki. Sibuk. Sampai rela merendahkan dirinya. Ngejar yang tidak halal. Berebut. Hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Padahal tuh Allah Ta'ala berfirman, "Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Enggak ada satu makhluk pun di muka bumi melainkan rezekinya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka saya berserah kepada Allah Ta'ala dan saya yakin bahwasanya Allah Ta'ala menjamin rezekinya saya. Kerjain tugas kita kepada Allah. Allah ngasih rezeki kepada semut. Semut enggak sembayang. Allah ngasih rezeki kepada kucing. Uniknya kucing dia makan ayam goreng. Kapan dia beli minyak? Kapan dia ngegoreng ayam? Subhanallah. Tapi makannya ayam goreng. Bagaimana ceritanya itu? Subhanallah. Kucing dikasih rezeki yang enggak sembahyang. Semut dikasih rezeki. Tikus dikasih rezeki. Kecoa dikasih rezeki. Kita umatnya Nabi Muhammad. Terus kita sholat, kita ibadat, kita zikir. Terus Allah melupakan rezekinya kita. Allah nelantarin rezekinya kita lah. Allah enggak bakal lantarin rezekinya kita. Qadda min ta'ala birizqil qawam fil kitabil munzal nurun lil anam. Allah Ta'ala udah ngejamin rezeki. Ishtaghil bi rabbak, sibukkan diri kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ikhtiar wa tawakkal ala Allah Ta'ala. Jalanin ikhtiar, tawakkal kepada Allah Ta'ala. Fikrak wa ikhtiarak da'ahuma warak. Tadbir aydan wajhad man barak maulakal muhammin innahu yarak fawwidhu umurak wa ahsin fi dhunun la yakthir hammuk. ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون قد من تعالى برزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام فريضة والسخط حرام رضا واجب uring-uringan haram gunung rahah qanaah puas dengan apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala rahah. Itu hati kita damai. Kalau kita qanaah, hidup tentram damai. Kalau kita tamak, obsesi, junun, gila katanya. La yakthur hamuk ma qaddir yakun. Terakhir katanya, saya ngelihatnya semua makhluk berserahnya kepada makhluk juga. Pasrahnya kepada makhluk juga. Ini nyerahin hartanya, asetnya, mempercayai ini dan itu segala macam. Sedikit makhluk yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia berserah kepada Allah Ta'ala, maka Allah yang bakal jaga, Allah yang bakal cukupin. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakkaltu 'ala Allah, maka saya berserah kepada Allah Ta'ala, fa huwa hasbi. Hasbi Allah wa kafa. Sami Allah liman da'a, laisa wara Allah muntaha wa la dunallah malja'a. Itu Syekh Al-Balkhi bilang, ya Hatim, ini ilmu nih saya dapetin ringkasan dari ilmu yang ada di Taurat, di Injil, di Zabur wal Quran. Yang ngamalin ini semua sama seperti ngamalin itu semua kitab-kitab yang mulia itu. Kata. Tapi orang sekarang katanya Al-Ghazali, banyak mereka nggak peduli dengan intisari daripada ilmu tersebut, mengabaikan hal-hal yang penting. Mereka hanya nganggap tuh ilmu sekedar ucapan, sekedar bahan buat pidato, sekedar buat orasi, sekedar buat mengesankan orang lain. Dia nggak nganggap salat duha ilmu, dia nggak nganggap qiyamul lail ilmu, dia nggak nganggap tahajud ilmu, dia nggak nganggap salat jamaah ilmu, dia nggak nganggap takbiratul ihram bersama imam ilmu, dia nggak nganggap ngebersihin adalah ilmu. Padahal ada intisari daripada semua ilmu, hakikat daripada semua ilmu, manfaat dari semua ilmu.